Selamat datang kawan semuanya. Jumpa lagi bersama Mimin di sini di channel Angin Selatan. Bantu channel ini dengan tekan tombol subscribe, like, komen, dan share video-video Mimin agar Mimin lebih semangat lagi bikin videonya. Dan channel ini jadi lebih berkembang ke depannya. Dan Mimin juga doakan kawan semuanya diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Jika ada yang mau traktir Mimin kopi, bisa lewat link Saweria. Linknya sudah Mimin cantumkan di deskripsi. Oke, tidak usah lama-lama lagi, kita masuk saja ke ceritanya. Seseorang berkata dari pintu masuk, "Ya Siu, sungguh beraninya kamu. Berani mengabaikan aturan sekte dan melukai seseorang. Kembalilah bersamaku ke Istana Bintang untuk menerima hukumanmu." "Siapa kau? Apa kau bagian dari tim penegak hukum?" tanya Yesiu. Ternyata ada 3 orang di sana. Pemimpin kelompok itu tersenyum licik. Dia berkata, "Karena kamu sudah tahu, kembalilah denganku untuk menerima hukumanmu." Namun, tanpa merasa bersalah dan tanpa merasa berdosa, Yesus berkata, "Oh, apa yang telah kulakukan?" Ketua penegak hukum itu berkata, "Kau sengaja melukai orang dari sektemu sendiri." Yesus tersenyum. Dia berkata, "Pintar sekali kamu memutarbalikkan fakta. Itu karena idiot itu yang bikin masalah duluan. Aku hanya terpaksa membela diri. Tapi dalam perkataanmu, akulah yang tanpa pikir panjang menyerang seseorang dari sektemu sendiri. Sepertinya kalian semua berada di pihak yang sama." Ketua penegak hukum itu marah. Dia berkata, "Hei, betapa sombongnya kau." Kemudian dia mengumpulkan energi pada salah satu tangannya dan bersiap menyerang dengan tangannya. Namun setelah melakukannya, dia terkejut. Ternyata Yesiu dapat menghindari serangannya. Yesiu kali ini yakin kalau mereka benar-benar di pihak yang sama setelah salah satu dari mereka menyerangnya. Sekali lagi, orang itu menyerang Yesiu. Namun dengan lompatan ke atas, Yesiu dapat menghindarinya dengan mudah. Sambil mengaktifkan teknik matanya, Yesiu berkata, "Menggunakan kekerasan saat kau marah. Aku tidak mengharapkan sesuatu yang lebih baik darimu." Setelah itu, Yesiu mengumpulkan energinya pada satu titik tangannya. Kali ini, dia sudah siap untuk menyerang balik. Setelah itu, Yesiu melompat ke arah orang itu. Sedangkan orang itu juga sudah siap dengan serangannya kepada Yesiu. Dan tidak terjadi apa-apa. Hehehe. Yesiu berhasil menghentikan serangan dari orang itu. Orang itu terkejut. Dia berkata, "Ini tidak mungkin. Kau menghentikan Dragon Palm hanya dengan satu tangan. Kecuali kau berada di tahap 7 alam tubuh astral." "Coba tebak," ucap Yesiu dengan senyuman polosnya. Dan Yesiu langsung mematahkan tangan dari orang itu. Orang itu menggerang kesakitan. Lalu orang-orang itu pergi meninggalkan Yesiu sambil mengancam akan memberinya pelajaran suatu saat nanti. Namun dengan santainya, Yesiu malah melambaikan tangannya kepada mereka. Panel berpindah di kediaman klan Zatian. Terlihat Xiexi yang sedang terluka dan dibaringkan di atas tandu. Saat ini dia dibawa di hadapan orang-orang dari klan Yatian. Dan ada salah satu yang melapor pada wakil ketua klan Yatian. Wakil ketua klan Yatian terdiam sejenak melihat saudaranya yang tergeletak tak berdaya. Kemudian dia sangat marah. Dia berkata, "Saudaraku, siapa yang melakukan ini?"
Orang yang melapor itu langsung mengatakan jika yang melakukan itu adalah Yesiu. Wakil ketua klan Yatian menanyakan di mana Yesiu sekarang. Orang itu mengatakan kalau Yesiu saat ini sedang di dalam Heavenly Tower dan belum keluar. Kemudian wakil ketua klan Yatian melemparkan orang yang tak berguna itu dan menyuruh orang-orangnya untuk mengawasi Yesiu dan memberitahunya saat dia keluar. Wakil ketua klan Yatian berkata, "Yesiu, akan kupatahkan semua tulangmu satu persatu setelah aku menemukanmu." Panel kembali berpindah di Heavenly Tower. Lantai ketiga, tahap ketujuh, alam tubuh astral. Yesiu mulai memasuki lantai ketiga. Kali ini, di lantai ketiga, nampak ada kehidupan di sana. Terlihat orang-orang yang lalu lalang di sana. Dalam hati Yesiu, akhirnya ini lantai yang nampak normal, seperti yang diduga. Di sini terdapat teknik level yang lebih tinggi dan lebih langka. Kemudian, Yesiu mengambil sebuah buku teknik Fire Cloud Plum. Yesiu mulai membuka buku itu. Masih sama dengan teknik matanya, Yesiu langsung memahami teknik yang ada di buku itu. Setelah itu, api keluar dari tubuh Yesiu. Itu mengejutkan beberapa orang di belakangnya, bahkan sampai ada yang terbakar karenanya. Seseorang menyadari apa yang dilakukan oleh Yesiu. Dia melihat dari kejauhan. Kemudian seseorang memegang pundak Yesiu dan berkata, "Bro, kamu tidak tahu aturan di dalam menara. Kamu tidak boleh menggunakan teknik di dalam menara." Sontak saja, Ye Feng langsung menoleh ke belakang. Hahaha. Itu adalah orang yang tak sengaja terbakar saat Yesiu memahami teknik Fire Cloud Plum tadi. Dia sampai gosong. Kemudian, Yesiu meminta maaf pada orang itu. Lalu orang itu menanyakan apakah benar itu adalah teknik Fire Cloud Plum. Dia juga menanyakan apakah Yesiu menguasainya ke tahap kesempurnaan totalnya. Namun Yesiu bingung. Dia tidak tahu apa yang dimaksud dengan kesempurnaan total itu. Orang itu tidak percaya kalau Yesiu tidak mengetahuinya. Kemudian dia menjelaskan, sebuah teknik bela diri dipisahkan menjadi 5 tahap penguasaan. Tahap dasar, tahap menengah, tahap akhir, tahap sempurna, dan tahap kesempurnaan total. Dengan polosnya, Yesiu berkata, "Jadi, teknik memiliki level dan tahap yang berbeda." "Oh, jadi gitu toh cara kerjanya." Laki-laki berambut uban berkata, "Apa mastermu tidak memberitahumu tentang hal ini? Bagaimana kau tidak tahu apapun dan masih menguasai ini ke tahap sempurna?" Sambil tersenyum, Yesiu berkata, "Aku baru saja bergabung kemarin. Jadi, masterku belum punya waktu untuk menjelaskan tentang hal-hal ini. Ini hanya sebuah kesalahan." "Oh ya senior, apa perbedaan antara 5 tahap ini?" Si rambut uban berkata, "Oh, kau junior yang baru saja bergabung kemarin. Semakin tinggi tahap penguasaanmu, akan semakin kuat. Beberapa teknik tingkat uang pada tahap sempurna bahkan sebanding dengan teknik tingkat Suan level rendah." Setelah paham, Yesiu langsung memberi hormat dan berterima kasih kepada seniornya. Masih di lantai 3 Heavenly Tower. Di sana, Yesiu masih membaca beberapa buku teknik dan memahaminya. Kali ini, Yesiu memahami teknik Hardy Fish. Si rambut uban dan temannya yang lain melihat apa yang dilakukan oleh Yesiu. Si rambut uban heran, lagi-lagi dia melakukannya di tempat ini. Temannya yang tak tahu apa yang terjadi langsung menanyakannya. Si rambut uban menjelaskan, "Orang ini menguasai Fire Cloud Plum di sebelahku tadi." Temannya sangat kagum dengan kehebatan Yesiu. Dia bertanya-tanya, murid dari istana mana dia sehingga dia bisa menguasai dengan tingkat penguasaan seperti itu. Kemudian dia bertanya kepada orang-orang di sana, namun tak ada satupun yang mengenalnya. Di tempat Yesiu saat ini, dia mulai mengeluarkan teknik itu di telapak tangannya.
Perlahan, energi yang sangat terang menerangi seluruh tempat itu. Yesiu sudah bersiap mengetes kekuatan tekniknya. Seorang penjaga tempat itu menyadari bahwa akan ada sesuatu yang buruk pada tempat itu. Kemudian, wush, Yesiu melemparkan gumpalan energi itu ke arah rak berisi buku-buku teknik. Tetua penjaga itu langsung mengeluarkan teknik air pada tangannya. Dia langsung melompat dan melemparkan air itu ke arah teknik yang dilemparkan oleh Yesiu tadi untuk menghalaunya agar tidak merusak tempat itu. Terjadi ledakan dari benturan kedua teknik itu. Walaupun tidak parah, namun itu cukup membuat tempat itu berantakan. Tetua penjaga itu berkata, "Murid istana mana kamu? Bagaimana kamu bisa selancang ini?" Sambil menunjukkan tokennya, Yesiu berkata, "Jangan marah tetua, saya hanya sedikit terlalu bersemangat." "Oh, kau Yesiu," ucap tetua itu. Orang-orang langsung berkumpul dan melihat kejadian itu. Salah satu dari mereka berkata, "Oh, itu dia, si sampah yang dilempar keluar dari istana 9 Dewi." Si rambut uban berkata, "Sampah katamu? Lalu, kita apa jika kamu memanggil seseorang yang menguasai dua teknik sepenuhnya sekaligus, kau sebut sebagai sampah?" Sontak saja, temannya tadi langsung kena mental. Wanita di belakangnya mengatakan jika dia hanya iri saja. Sontak saja, pria itu langsung berkeringat dingin. Kemudian pria itu berkata, "Lihat saja, tetua Jing Yuan tidak akan membiarkan dia pergi dengan mudah karena begitu beraninya menggunakan teknik di dalam Heavenly Tower." Tetua Jing Yuan bertanya, "Nak, apa kau pernah mempelajari teknik Fire Cloud Fish dan Hardy Fish sebelumnya?" Sambil memberikan hormat, Yesiu berkata, "Menjawab pertanyaan tetua, belum. Saya belum pernah mempelajarinya. Ini pertama kalinya saya berhubungan dengan teknik ini. Itu sebabnya saya tidak bisa mengendalikannya." Namun, hal yang tak terduga adalah tetua Jiang Yuan justru malah menyuruh Yesiu untuk mempelajari beberapa teknik lagi dan dia yang akan mengurus sisanya. Yesiu sangat senang dan berterima kasih kepada tetua Jiang Yuan. Kemudian, tetua Jiang Yuan menyuruh pria yang meremehkan Yesiu tadi untuk membereskan semua kekacauan di sana dan menempatkan semua buku teknik ke tempat semula. Namun, pria itu menyangkal kalau bukan dia yang melakukannya. "Aku yang menyuruhmu, jadi lakukan saja," teriak tetua Jiang Yuan. Sambil menangis, pria itu mau nggak mau harus melakukannya. Dalam hati pria itu, si Yesiu itu kurang ajar. Beberapa saat kemudian, Yesiu masih saja membaca beberapa buku teknik di sana. Dia terlihat sangat bahagia. Lagi-lagi dengan teknik matanya, Yesiu mulai memahami buku teknik itu. Kali ini dari tangan Yesiu keluar aura berwarna putih kebiruan. Dengan teknik itu, Yesiu dapat berpindah-pindah tempat dengan sangat cepat. Dia mencoba teknik itu dengan melompat ke sana kemari. Beberapa orang yang melihatnya tahu kalau itu adalah teknik Shadow Step. Namun, mereka terkejut karena Yesiu langsung bisa membuat 10 bayangan sekaligus. Dan ini adalah teknik yang kesekian kalinya dengan penguasaan kesempurnaan total yang dia kuasai. Hal itu membuat semua orang yang ada di sana kena mental semuanya. Mereka sampai tak tahu berapa banyak teknik yang sudah dikuasai oleh Yesiu. Bahkan salah satu orang di sana sudah kebal dengan kejadian ini. Pria yang meremehkan tadi, kali ini benar-benar tak bisa meremehkan Yesiu lagi. Dia sudah melihat dengan mata kepalanya sendiri jika dalam waktu yang sangat singkat, Yesiu dapat menguasai puluhan teknik ke tingkat tertinggi. Belum sembuh dari serangan mental yang tadi gara-gara ucapan pria tadi, mereka pun kena mental lagi. Salah satu pria berkata, "Sungguh berbakat sekali. Aku takut putra suci pertama, Du Guotian, tidak akan bisa menjadi lawannya."
Pria di sebelahnya menambahkan, apa gunanya dengan tingkat penguasaan yang bagus kalau dia masih saja berada di tahap pertama alam tubuh astral? Dia bahkan tidak bisa memenuhi syarat untuk mengambil sepatu Dugu Aotian. Setelah sekian lama, akhirnya Yeshu menutup buku yang terakhir yang dia pahami. Dia merasa sudah cukup untuk hari ini. Katanya, kultivasi merupakan kombinasi dari pekerjaan dan kesenangan. Panel pun berpindah. Terlihat Yeshu dan tetuamu sedang berada di sebuah gazebo di puncak gunung. Tetuamu berkata, "Putra suci, Anda telah bermain di sini sampai sore. Hampir saja saya lupa. Kenapa Anda tidak kembali dan lanjut berlatih kultivasi?" Dengan sangat serius, Yeshu berkata, "Tetuamu, aku tidak bermain-main. Aku mencoba menguasai ranahku." "Menguasai ranah Anda?" tanya tetuamu. "Iya," jawab Yeshu. Yeshu melanjutkan, "Hadah, tetuamu, kenapa kultivasi itu begitu mudah?" Tetuamu berkata, "Hah? Menguasai satu ranah itu sangat sulit. Sepertinya putra suci sedang malas dan tidak ingin berkultivasi. Saya harus memberitahu Master 9 Dewi tentang ini." Dalam hati tetuamu, "Putra suci, jangan salahkan aku karena hal ini. Ini untuk kebaikanmu." Kemudian tetuamu melompat dan terbang cepat meninggalkan Yeshu sendiri. Yeshu mengintip dan dia tertawa licik. Hehehe. Yeshu berkata, "Dia akhirnya pergi untuk mengatakan tentangku. Kakak 9 Dewi pasti akan datang untuk menemuiku." Namun Yeshu sedikit berpikir. Dia memikirkan kira-kira dari mana yang akan datang menemuinya. Apakah itu kakak Mengling dengan aura yang sangat luar biasa? Ataukah si lolinan imut, Sui Yao? Atau kakak yang anggun dan lembut, Sui Wei? Atau mereka semua akan datang? Yeshu sangat senang jika mereka semua datang padanya. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah para dewi akan datang untuk menemui Yeshu? Nantikan kelanjutannya di part berikutnya. Sekian dulu video Mimin hari ini. Tulis di kolom komentar bila ada kritik dan saran supaya kedepannya channel ini jauh lebih baik. Sekian dulu, see you next time.